Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS BDK Palembang tahun 2025 Angkatan 2 kelompok 2.1. Saya sendiri, Anggun Selvi Oktayuni, dan teman saya, Saya Andrianus Nopanugraha. Saya Sabarudin. Saya Rica Apriliani. Dan saya Wirdu Sujatmiko. baiklah, kami akan menyampaikan resaping berakhlak geologi di instansi pemerintah. Poin pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Anggun pelayanan. Nilai berorientasi pelayanan bagi ASN merupakan salah satu dari 7 core values dalam prinsip berakhlak. Nilai ini menekankan bahwa ASN harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara aktif dan tepat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam memberikan layanan, dan melakukan perbaikan tiada henti untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Contohnya, pada instansi saya, setiap menyambut mahasiswa, petugas akademik dan kemahasiswaan melakukan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dari segi layanan, pengurusan KRS, KHS, surat aktif kuliah, dan transit nilai dilakukan secara digital dengan prosedur yang jelas dan waktu penyelesaian yang terukur. Dari segi pelayanan, dosen memberikan aktif arahan studi, motivasi, dan solusi atas kendala akademik maupun pribadi mahasiswa. Dosen melakukan evaluasi dan peningkatan metode pengajaran agar lebih relevan dan efektif bagi manusia. Hal ini merupakan penerapan prinsip berorientasi pelayanan sesuai dengan kode etik ASN. Baiklah, poin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Andrianus. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Anggun. Saya Andrianus Nopanugraha dari Satuan Kerja UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan jabatan Auditor Ahli Pertama. Saya akan menjelaskan reseping berakhlakologi pada poin akuntabel. Akuntabel adalah sikap bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan wewenang yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada atasan, masyarakat, dan Tuhan. Dalam konteks ASN, akuntabel berarti bekerja dengan jujur, sesuai aturan, dan siap menerima konsekuensi atas hasil kerja. Karena saya seorang CPNS auditor pada Satuan Pengawas Internal UIN PAS Fatmawati Bengkulu, akuntabel bagi SPI di UIN berarti menjalankan fungsi pengawasan secara jujur, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. SPI memastikan bahwa seluruh kegiatan kampus baik keuangan, akademik, maupun tata kelola berjalan sesuai aturan. Dan setiap hasil audit atau rekomendasi disampaikan secara transparan dan objektif. Dengan akuntabilitas, SPI menjaga integritas UINPAS dan dapat membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi keagamaan. SPI menjadi garda depan dalam memastikan setiap penggunaan anggaran di lingkungan UIN dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan sesuai regulasi. Contoh, SPI menggunakan sistem pelaporan digital dan selalu mendokumentasikan hasil audit, evaluasi, serta rekomendasi secara tertulis, terbuka, dan berbasis data. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Bapak Sabarudin, kepada Bapak Sabarudin. Baik, terima kasih kepada Bapak Adrianus Nopanugraha. Berikut saya akan menyampaikan poin dari resaping berakhlakologi. Perkenalkan, saya Sabarudin, instansi yaitu IAIN Babel dengan formasi jabatan dosen asisten ahli. Poin berikutnya yaitu tentang kompeten. Nah, kompeten adalah sebagai ASN harus memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan efektif. Kompeten mencakup aspek teknis maupun soft skill,
seperti kemampuan komunikasi, kerja tim, ataupun dalam hal problem solving atau pengambilan keputusan. Di instansi tempat saya bekerja, tentunya tentang kompeten ini, hal yang harus diperhatikan yang pertama pengajaran yang efektif. Sebagai seorang dosen di instansi harus mampu menyampaikan materi dan pengolahan kelas yang efektif. Materi penyampaian yaitu harus bisa jelas dan menarik, menggunakan metode perkuliahan yang sesuai sehingga nanti apa yang ingin disampaikan tersampaikan kepada mahasiswa dengan tepat. Apakah itu menggunakan metode ceramah, diskusi, ataupun teknologi. Nah, selanjutnya pengelolaan kelas harus mampu mengelola kelas dengan baik, termasuk manajemen waktu, menilai hasil belajar mahasiswa, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum, dosen IAIN Babel ikut berpartisipasi dalam perancangan kurikulum yang relevan tentunya sesuai dengan program studi dan kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan. Di sini ada penelitian akademik, yaitu melakukan penelitian yang signifikan dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang program studi. Selanjutnya, dari penelitian tersebut dilakukan publikasi ilmiah, menulis dan mempublikasikan karya ilmiah di jurnal akademik ataupun konferensi ilmiah. Selanjutnya, melakukan pengembangan akademik. Ada seperti bimbingan skripsi dan bimbingan karir dari mahasiswa. Nah, selanjutnya melakukan kolaborasi ataupun kerjasama dengan antar rekan, baik itu kerjasama dengan rekan sejawat dalam kegiatan akademik, misalnya seperti kegiatan seminar, workshop, ataupun proyek kolaboratif lainnya. Selanjutnya melakukan pengembangan diri, pelatihan, dan sertifikasi, yaitu mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang relevan, gunanya untuk meningkatkan kompetensi ke arah yang lebih profesional, seperti pelatihan perkuliahan ataupun pengajaran yang berbasis teknologi ataupun manajemen kelas. Sekian, resaping berakhlakologi di poin kompeten. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rica Apriliani. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan saya Rica Apriliani dari Satuan Unit Kerja MAN 2 Palembang dengan jabatan Guru Ali Pertama Guru Penjas Orkes. Di sini saya akan melanjutkan tentang reshaping berakhlakologi bagian harmoni. Sebagai aparatur sipil negara atau ASN yang menjabat sebagai guru ali pertama, penerapan nilai dasar berakhlak, khususnya nilai harmoni, menjadi fondasi penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Nilai harmoni yang mengedepankan sikap menghargai perbedaan, inklusivitas, serta kemampuan untuk bekerja sama secara sinergis sangat relevan dalam lingkungan pendidikan yang beragam dan dinamis. Dalam praktiknya, guru ali pertama dituntut untuk mampu menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan seluruh warga sekolah, mulai dari peserta didik, rekan sejawat, pimpinan, hingga tenaga kependidikan lainnya. Contohnya di instansi saya di sekolah MAN 2 Palembang, itu dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, guru secara aktif berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain untuk menciptakan pendekatan tematik yang terintegrasi, seperti dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 tersebut merupakan proyek penguatan dalam kurikulum Merdeka, di mana P5 tersebut merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang bertujuan untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
P5 tersebut melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran untuk memecahkan masalah di lingkungan sekitar dan mengembangkan berbagai kompetensi yang relevan. Dan sikap harmoni ini juga tampak dalam interaksi guru dengan peserta didik. Guru berusaha memahami latar belakang sosial, budaya, maupun kemampuan belajar siswa yang beragam, serta menyesuaikan metode pembelajaran agar semua siswa merasa dihargai dan dilibatkan secara adil. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan penuh toleransi. Lebih lanjut, dalam kegiatan sekolah seperti rapat dewan guru atau forum diskusi, guru ahli pertama menunjukkan perilaku terbuka dan kooperatif. Ia tidak memaksakan kehendak pribadi, melainkan mengedepankan mufakat dan kepentingan bersama demi kemajuan sekolah. Di luar pembelajaran, guru juga aktif dalam kegiatan lintas budaya dan sosial yang memperkuat nilai persatuan di lingkungan sekolah. Dengan menjadikan nilai harmoni sebagai bagian dari budaya kerja, guru ahli pertama tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai pendidik, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun ekosistem pendidikan yang damai, inklusif, dan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan semangat ASN berakhlak dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Selanjutnya, poin selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sabarudin. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih kepada Ibu Rica Apriliani. Poin selanjutnya di sini saya akan menyampaikan yaitu terkait dengan resaping berakhlakologi poin loyal. Loyal berarti mengacu pada kesetiaan sebagai ASN terhadap negara dan pemerintahan, serta komitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas juga mencakup aspek etika, seperti menjaga kerahasiaan informasi dan tidak melakukan tindak korupsi dimanapun saya bekerja, dimanapun kita bekerja. Nah, selanjutnya di sini contoh dari instansi saya, yaitu yang pertama, kesetiaan terhadap institusi, loyal kepada institusi, patuh pada kebijakan. Sebagai dosen ataupun para dosen di sana, menunjukkan loyalitas dengan mematuhi semua kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh kampus ataupun institusi tempat saya bekerja, termasuk kebijakan akademik, administratif, ataupun etika. Selanjutnya ada integritas akademik, yaitu kejujuran dalam penilaian, menilai karya mahasiswa secara adil dan tidak memihak, memberikan umpan balik yang konstruktif dan berbasis pada kualitas dari pekerjaan atau tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa itu sendiri. Menghindari plagiarisme, yaitu menghargai karya original dan tidak melakukan plagiarisme dalam penelitian atau publikasi dari karya mahasiswa itu sendiri, yang biasanya ada tugas seperti skripsi ataupun yang lainnya. Dedikasi terhadap pendidikan, yaitu komitmen mengajar. Para dosen di sana menunjukkan dedikasi yang kuat dalam mengajar, hadir dengan tepat waktu. Berarti di sini karena loyalitas maka melahirkan disiplin yang tinggi, mempersiapkan materi dengan baik dan memberikan perhatian penuh kepada mahasiswa. Selanjutnya, dengan adanya loyal terhadap instansi, maka dilakukan hubungan positif antar mahasiswa dan rekan kerja yang lainnya. Sehingga nantinya apa yang menjadi tujuan dari institusi itu, visi misi, akan tercapai dengan baik. Visi misi kampus, visi misi prodi, dan yang lainnya. Nah, jadi hal ini mencerminkan bagaimana berakhlakologi yang sesuai dengan ASN. Mungkin sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Werdo Sujatmiko. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Sabarudin atas kesempatannya. Saya Werdo Sujatmiko, formasi guru ahli pertama guru IPS, dan saya bertugas di MTS Negeri Penuh Kalabak Pematang Ilir, dan saya akan menjelaskan poin berakhlak, yaitu pada bagian adaptif dan kolaboratif. Yang pertama itu di bagian adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
Seperti misalnya guru menggunakan berbagai perangkat teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Misalkan penggunaan gawai, laptop, proyektor, smart TV, dan lain sebagainya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dalam kegiatan belajar mengajar ini, guru menggunakan media pembelajaran yang mampu menarik perhatian peserta didik dalam memahami pembelajaran, baik itu berwujud benda maupun digital. Seperti misalnya di tugas saya yaitu sebagai guru IPS, misalkan saya menggunakan materi peta atau menggunakan materi video yang berkaitan dengan pembelajaran atau dengan materi. Lalu bertindak proaktif. Nah, di sini guru rutin memantau kondisi peserta didik, misalkan dengan menanyakan kabarnya setiap hari, lalu memahami kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, dan juga hal-hal lain yang berkaitan menyangkut tentang kegiatan belajar mengajar. Lalu selanjutnya di poin kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Seperti guru mengizinkan peserta didik untuk berpartisipasi selama kegiatan belajar mengajar. Seperti misalnya dalam sesi tanya jawab, baik itu secara individu maupun secara kelompok, misalkan pembuatan tugas, proyek tertentu, dan lain sebagainya. Lalu terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, jadi di sini guru bisa mengadakan diskusi atau lokakarya atau workshop dan bekerja sama dengan rekan guru lain, baik itu guru semapel ataupun guru lainnya, khususnya yang mengambil mata pelajaran yang sama untuk memperdalam materi atau kegiatan belajar mengajar lainnya. Lalu, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi di sini guru bisa menggalakkan sikap gotong royong ke lingkungan madrasah dan di setiap warga madrasah, baik itu sesama guru maupun peserta didik. Seperti misalnya menginisiasi piket kelas dan mengawasi para peserta didik agar mengerjakan piket kelas. Lalu jika ada acara rutin mingguan seperti pengajian, olahraga, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja mengenai poin berakhlak yang dilakukan di instansi saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, itulah penyampaian dari kami, Angkatan 2, Kelompok 2.1, tentang resaping berakhlakologi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.